Udah, halo semuanya, masih melanjutkan di bab 5.5. Kali ini dengan contoh kedua, misalnya kita punya sebuah bidang simetri, dan kita diminta untuk menentukan pusat masanya. Contoh langsungnya, pusat massa dari grafik berikut. Di sini saya punya grafik sin X, dan kita tahu dan bisa melihat gitu ya, bahwa grafik ini adalah simetri di X ya. Jadi kita sebenarnya bisa menghitung langsung untuk pusat untuk pusat massa dari X-nya. Itu bahwa pusat massa dari X-nya pasti adalah Pi per 2 ya. Nah, tinggal kita hitung pusat massa dari si Y-nya. Nah, kalau dari si Y-nya sendiri, kita tahu bahwa Y adalah X per M gitu ya. Ini kan F kuadrat X min G kuadrat X dibagi 2 ya. Kita tahu. Nah, sehingga di sini saya keluarin aja delta per 2 ya, diintegralkan Y-nya berarti dari 0 sampai Pi ya, batasnya dari 0 sampai Pi. Kemudian kita punya F kuadrat X min G kuadrat X. Apa Fx dan Gx-nya? Di sini berarti Fx-nya adalah sin X ya, Fx-nya adalah sin X, dan Gx-nya adalah X sama dengan 0 ya kan, Gx-nya adalah 0. Nah, berarti untuk momennya F kuadrat X min G kuadrat X adalah sin kuadrat X ya. Kuadrat X dx. Nah, terus di bawahnya ini kita akan punya untuk M-nya sendiri berarti delta dari terus integral 0 sampai Pi Fx min Gx ya kalau M. Fx min Gx berarti kita akan punya Fx min sin X dan Gx-nya adalah 0. Sin X dx ya. Ya udah, ini coba saya hitung terpisah dulu. Ini persamaan pertama dan ini persamaan kedua. Untuk persamaan pertama, karena kita punya genap ya, integral pangkatnya genap sin kuadrat X dx. Berarti ini kan bisa berubah menjadi cos 2x ya. Kita rubah dengan cos 2x, kita punya setengah min setengah cos 2x dx. Nah, ini menjadi setengah X dikurangi 1/4 sin 2x dari 0 sampai Pi. Ya, ini hasilnya adalah Pi per 2. Sedangkan untuk persamaan yang kedua, dia adalah integral 0 ke Pi dari sin X dx. Berarti ini adalah min cos X, ya integralnya. Dari 0 sampai Pi. Berarti ini hasilnya adalah 2. Nah, udah tinggal kita masukin. Berarti ini kita lanjutin. Yang atas kita tadi punya Pi per 2 ya. Ini langsung saya coret aja deltanya. Ya, kita punya setengah dikalikan dengan Pi per 2. Bawahnya kita punya 2. Nah, udah ini berarti hasil akhirnya adalah Pi per 8 ya. Jadi hasil akhirnya untuk X-nya adalah Pi per 2 dan Y-nya adalah Pi per 8. Sehingga kalau ditanya pusat masanya ada di mana? Pusat masanya ada X, Y ada di Pi per 2, Pi per 8. Gitu. Oke. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan terakhir. Ya. Mengenai teorema Pappus. Oke. Nah, teorema Pappus ini menyatakan bahwa volume benda ya, jadi perhatikan donat di bawah ya, donat di depan. Volume benda yang memiliki irisan daerah R dan memiliki panjang N adalah luas daerah R dikalikan dengan panjang benda. Jadi di sini kita punya benda, kita pengen hitung volumenya. Nah, dia bisa diiris dengan irisan R kan. Kita iris
batasan R, di mana bentuknya di sini nggak tentu sih, habis seperti itu. Nah, di sini dikatakan volume bendanya adalah luas daerah R. Ya, dikalikan dengan panjang benda. Panjang benda di sini maksudnya adalah bagaimana si luas daerah R ini berotasi mengelilingi sampai dia kembali lagi ke tempatnya. Gitu. Nah, itu disebut dengan panjang benda atau notasinya N. Jadi, V-nya adalah AR dikalikan dengan N. Jadi, anggaplah si R ini tuh dia berotasi gitu ya. Rotasi, terus dia mengelilingi terus si benda ini sampai akhirnya membentuk suatu volume penuh. Kita kebayang ya, jadi volumenya adalah volume si luas R ini dikalikan dengan N. N itu adalah ya panjangnya dia berjalan tersebut gitu ya. Panjang jalur yang ditempuh gitu. Oke. Nah, kita langsung lihat ke contoh soalnya ya. Tentukan volume benda putar dari daerah kurva yang diputar terhadap sumbu X dengan menggunakan yang pertama dengan metode cawan, yang kedua dengan teorema Pappus ya. Jadi akan kita compare nih di mana ya dia harusnya sama ya volumenya. Ini masih sama dengan contoh soal yang sebelumnya ya, yang di slide sebelumnya. Jadi perhitungannya akan ada yang saya gunakan. Pertama-tama kita hitung dulu dengan metode cawan. Metode cawan kita tahu bahwa kalau kita iris dia menjadi delta X seperti ini, kita akan punya delta V. Oke, delta V-nya di sini adalah A dikalikan dengan delta X ya. Dimana berarti A-nya di sini karena dia diputar terhadap sumbu X gitu ya, dia berarti lingkaran. Jadi kita punya PR kuadrat dikalikan dengan delta X. Di sini R-nya berarti adalah sin X ya. Sesuai dengan fungsinya. Berarti Pi dikalikan dengan sin kuadrat X delta X. Berarti kita bisa aproksimasi V-nya adalah integral dari 0 sampai Pi sin kuadrat X dx. Oke, sebelumnya kita sudah menghitung di slide yang latihan soal contoh 2 tadi ya, yang tentang simetri. Sin kuadrat X itu kalau diintegralkan dari 0 sampai Pi, hasil akhirnya adalah Pi per 2. Jadi di sini Pi ya, dikalikan dengan hasil integral sin kuadrat X-nya adalah Pi per 2. Berarti ini hasilnya adalah Pi kuadrat per 2 ya. Oke, ini kalau pakai teorema, pakai metode cawan. Nah, kita akan compare dia dengan metode Pappus ya. Nah, Pappus ini tadi kan hasilnya kalau dengan metode cawan hasilnya adalah Pi per 2. Pi kuadrat per 2. Oke, kita sekarang pakai metode teorema Pappus ya, dimana kita akan potong dia jadi R dan dia kita tarik terhadap sejauh N gitu ya, jalurnya N. Dimana karena dia diputar terhadap sumbu X gitu ya, sudah pasti bahwa jalur yang ditempuh oleh dia sepanjang dia menempuh lingkaran ini, gitu ya, si N-nya itu, kan Pappus itu kan volume adalah luas daerahnya dikalikan dengan N ya. Nah, N-nya ini karena dia diputarnya terhadap sumbu X, jadi pasti adalah keliling dari lingkaran ya, karena dia diputar sejauh lingkaran. Jadi N-nya adalah 2πr, di mana R-nya di sini berarti adalah pusat massa dia di X ya. Pusat massa yang tadi sudah pusat massa dari sin X gitu. Sini. Jadi anggaplah dia diputar di titik pusat massanya. Nah, anggaplah pusat massanya di situ. Nah, nggak mungkin di situ sih, agak turun sedikit seperti ini ya. Pusat massanya kira-kira di sini gitu ya. Nah, tadi juga di contoh yang sebelumnya, di contoh soal simetri, kita sudah menghitung pusat massanya berapa ya kan, jadi dia diputarnya di sini. Ya, teorema Pappusnya N sejauh ini 2πr. Nah, jari-jarinya ini berarti adalah sejauh si pusat massanya tadi.
Di mana berarti jari-jarinya sesuai sama ini, yang mana ini adalah pusat massa di Y, ya enggak? Nah, pusat massa di Y tadi sudah kita hitung, karena ini adalah pusat massa di Y, di mana pusat massa Y untuk sin X dari 0 sampai Pi, di contoh 2 yang bidang simetri sudah kita hitung, hasil akhirnya adalah Pi per 8. Nah, berarti N-nya adalah 2Pi dikalikan dengan Pi per 8. Nah, kita akan dapat Pi kuadrat per 4. Oke, N-nya dapat. Kalau N-nya udah dapat, tinggal cari AR-nya. Nah, AR-nya ini berarti adalah yang di bawah memutar terhadap sumbu X itu apa? Ya, luas daerah di bawah kurvanya. Ya, berarti AR-nya adalah integral dari 0 sampai Pi sin X dx. Nah, ini tadi juga udah kita hitung nih hasil dari integral ini. Ya, di contoh soal yang bidang simetri lagi-lagi ya, adalah 2. Ya. Silakan di back sedikit ke pembahasan contoh soal yang paling pertama di video ini. Ya, itu ada jawaban-jawaban dari ini, kemudian dari ini, gitu. Semuanya udah dihitung tadi. Oke, udah punya AR, udah punya N, berarti kita bisa hitung ya volumenya. Berarti volumenya menurut metode Pappus adalah AR dikalikan dengan N, AR-nya adalah 2, N-nya adalah Pi kuadrat per 4. Nah, berarti kita punya Pi kuadrat per 2. Oke, valid. Karena tadi metode cawan tadi kita punya Pi kuadrat per 2. Kita hitung pakai metode Pappus pun ternyata hasilnya adalah Pi kuadrat per 2. Sama ya. Jadi memang dengan metode apapun, volumenya memang harus sama. Tinggal nanti gimana kita menginterpretasikan variabel-variabelnya. Oke, sampai di sini pembahasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.